warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzina an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu alaina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabil ladzina sabaqu bil khairati wa jatanibul azam amma ba'd. Yang saya hormati pengasuh, yang saya hormati Ustadz Haji Mulyadi S. Abdul Al-Hafidh selaku pengasuh PPT Kiman Anada. Yang saya hormati Ustadzah Ika Rusdiana SPD selaku pendamping pengasuh PPT Kiman Anada. Yang saya hormati Dr. Nur Anifah sebagai Ketua Pengurus PPT Kiman Anada, dan tak lupa Mbak Santriwati yang saya sayangi dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan anugerah dan nikmatnya kepada kita, terutama adalah nikmat yang berupa iman dan Islam. Semoga Allah meridhai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di hari kiamat kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan sedikit menyampaikan antara ikhtiar, doa, dan husnul khotimah. Bagaimana kabarnya panjenengan sekalian dalam menjalankan ibadah puasa yang mulai dari awal sampai saat ini ke-15? Apakah masih semangat semua? Masih. Tentunya masih semua ya. Sebagaimana didahulukan Syekh Shihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mendapat ijazah dari Al-Alamah Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syami yang berasal dari Syam atau Syria, kemudian menjadi penduduk Madinah dan bermadhab Hambali. Beliau adalah putra Utsman bin Abbas bin Utsman dari guru-gurunya, bersambung sampai Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai hal yang beliau riwayatkan dari Tuhannya. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, wahai para hambaku, innama hiya a'malukum usiha lakum." Sesungguhnya amal-amal kamu aku catat untuk kamu sekalian. Summa uwafikum iyaha. Kemudian aku cukupi kamu sekalian akan balasan dari amal-amal tersebut. Faman wajada khairan, maka barang siapa yang mendapat balasan baik, hendaklah dia memuji kepada Allah. Falyahmadallah. Waman wajada ghaira dzalik, dan barang siapa yang mendapatkan balasan selain kebaikan, fala yulmanna illa nafsahu, maka janganlah sekali-kali dia mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Hadis yang telah diijazahkan kepada Syekh Shihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani oleh Al-Alamah Sayyid Ahmad Al-Marswafi Al-Misri. Setelah beliau diberi ijazah oleh Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Farhat Asy-Syafi'i dari guru-gurunya yang bersambung sampai Abdullah bin Amr bin As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau telah bersabda, "Ar-Rahimuna yarhamur Rahman." Para penyayang itu akan disayangi oleh Maha Penyayang. Tabaraka wa ta'ala, yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Irhamu, sayangilah olehmu. Man fil ardi yarhamkum. Sekalian makhluk yang ada di bumi niscaya akan menyayangi kamu sekalian. Mati sama makhluk yang ada di langit.
Dari hadis ini menjelaskan bahwa orang-orang yang sayang kepada makhluk yang ada di bumi dari manusia, binatang yang tidak diperintah membunuhnya dengan berbuat baik kepada mereka. Sayangilah olehmu sekalian siapa saja yang kamu sekalian mampu menyayangi mereka dari jenis-jenis makhluk Allah Ta'ala, meskipun makhluk yang tidak berakal, dengan membelasi mereka dan berdoa bagi mereka dengan rahmat dan ampunan. Niscaya para malaikat akan memohonkan ampun bagi kamu sekalian. Imam Al-Ghazali telah diimpikan dalam tidur. Lalu dikatakan kepadanya, apakah yang diperlakukan oleh Allah kepadamu? Beliau berkata, aku telah dihadapkan ke hadapan Allah SWT. Seraya Allah SWT berfirman kepadaku, sebab apa engkau dihadapkan kepadaku? Maka aku mulai menyebutkan amal-amalku. Kemudian Allah SWT berfirman, aku tidak menerima amal-amal tersebut. Sesungguhnya yang aku terima dari kamu hanyalah pada suatu hari. Ada seekor lalat yang hinggap pada tinta penamu untuk meminum tinta tersebut, sedangkan engkau lagi menulis. Lalu engkau berhenti menulis karena sayangmu pada lalat tersebut, sehingga lalat tersebut dapat mengambil bagiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai para malaikat, bawalah hamba Al-Ghazali ini ke dalam surga. Dalam hadis Nabi tersebut di atas lafaz yarhamukum terdapat dua riwayat. Ada yang membaca jazm sebagai jawab amar, dan ada yang membaca rafa sebagai jumlah doa dia. Dan membaca rafa adalah lebih utama karena doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah ditolak. Di antara sebab-sebab untuk mendapatkan husnul khatimah adalah menetapkan membaca doa berikut. Allahumma akrim, ya Allah muliakanlah hadhil ummatan Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad ini bijani li awaidika, ini dengan kebagusan dari kebagusanmu di dunia dan di akhirat, kita di dunia dan di akhirat. Ikraman liman ja'altana, dengan benar-benar kemuliaan bagi orang yang telah ja'altana, menjadikannya min ummatihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau melanggengkan doa berikut pada waktu antara sholat sunnah subuh dan sholat sunnah fardu subuh. Allahumma firli ummati sayyidina Muhammadin, ya Allah ampunkanlah dosa bagi umat pemimpin kami Nabi Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammadin, ya Allah berilah rahmat umat dan pemimpin bagi kami Nabi Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, ya Allah tutupilah cacat dari umat kami Nabi Muhammad. Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad, ya Allah tambahlah kekurangan dari umat pemimpin kami Nabi Muhammad. Allahumma asli ummati sayyidina Muhammad, ya Allah perbaikilah kerusakan dari umat pemimpin kami Nabi Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, ya Allah sejahterakanlah umat dari pemimpin kami Nabi Muhammad. Atau dengan mengajukan membaca doa berikut, ya Rabbi, wahai Tuhan, kulli syai'in biqadrika, dari setiap sesuatu dengan kekuasaanmu, ala kulli syai'in, terhadap setiap sesuatu. Ighfirli, ampunilah aku, ala kulli syai'in, pada setiap sesuatu. Wala tas'alni, janganlah engkau menanyai aku, an kulli syai'in, tentang setiap sesuatu. Wala tuhasibni, janganlah engkau memperhitungkan daku, kulli syai'in, pada setiap sesuatu. Wa'atini, dan berilah daku, kulli syai'in, daku setiap sesuatu. Hadis yang diterima oleh Syekh Shihabuddin tersebut di atas mengisyaratkan kepada kita untuk tidak pernah berhenti dan untuk selalu berdoa di samping
upaya kita ikhtiar dalam menjalani kehidupan. Bahkan larangan untuk meremehkan setiap amal kebaikan sekecil apapun dan menyepelekan kemaksiatan remeh apapun. Karena akhiran yang diburu orang mukmin dalam kehidupan ini adalah husnul khotimah, akhiran yang baik. Maka harus selalu ingat bahwa Allah menyimpan ridhonya dalam setiap amal kebaikan dan menyimpan amarahnya dalam setiap kemaksiatan. Jangan-jangan Allah meridhoi pekerjaan yang kita anggap remeh dan mengabaikan segala amal yang kita anggap besar dan patut dibanggakan. Begitu juga ketika kita menjalankan kemaksiatan yang menurut kita dosa kecil, tetapi Allah marah dan memasukkan kita ke neraka. Untuk itu, upaya selalu melanggengkan membaca doa agar mendapatkan akhiran yang baik atau bagus sebagai bukti kerelaan Allah atas kita. Haruslah kita diistiqomahkan, disertai upaya untuk menghindarkan dari perbuatan zalim dan kemaksiatan dengan sabar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, apabila ada salah satu kata saya yang kurang berkenan di hati pendengar, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.